Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Nah, kemarin saya udah coba smartphone Redmi Note 10S nya buat mainin game PUBG Mobile nya guys ya. Jadi di video kali ini saya mau ngasih lihat nih ke kalian gimana performa HP ini kalau kita coba buat mainin game Genshin Impact nya guys. Dan ya, saya rasa video kayak gini tuh penting banget buat kalian yang mungkin mau beli HP dalam segi performanya gitu ya guys ya. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis dan jangan kalian skip guys. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjutin ke videonya, saya mau ingetin ke kalian nih, buat kalian yang suka dengan konten unboxing, review, atau gaming test kayak gini, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Jadi kalau udah, ayo kita lanjutin aja ke videonya. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke gameplay Genshin Impact-nya guys, saya mau kasih lihat ya untuk beberapa hal seperti data baterai. Di sini untuk baterainya sendiri saya masih ada di 84% ya guys ya. Lagi-lagi nggak saya coba di kapasitas baterai yang optimal di 100% gitu, karena kita biar bisa lihat real time-nya dari penggunaan daya baterai HP ini gitu guys. Dan ya di sini saya pakai monitoring untuk suhu baterai dan suhu CPU-nya menggunakan AnTuTu Benchmark versi 8.5.7 ya guys ya. Dan di sini terlihat sebelum kita bermain itu untuk suhu baterai ada di kisaran 35 derajat dan untuk suhu CPU-nya nah ada di 65 derajat guys. Tapi ya sebenarnya untuk monitoringnya ini sendiri karena ini bersifat sintetis ya, sebenarnya nggak terlalu bisa dijadikan patokan ya guys ya, karena ya lagi-lagi nah kalian bisa lihat ya sekarang suhunya langsung turun di 47 derajat, tapi minimal kita bisa lihat ya untuk monitoring suhunya gitu guys. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam game Genshin Impact nya guys ya. Ya saya bakal coba mainin HP ini buat main game Genshin Impact kisaran 15 atau 20 menit aja guys ya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya ya guys ya. Tadi saya lupa untuk record loadingnya untuk masuk ke dalam game ini guys, tapi nggak apa-apa ya, nanti mudah-mudahan ada loading lagi ya. Dan sekarang saya sebelum mainin untuk lihat settingan grafis ya guys ya yang direkomendasiin dari si Redmi Note 10S ini yang pakai chipset MediaTek Helio G95 guys. Nah, di sini untuk settingan grafis yang direkomendasiin itu ada di menengah ya guys ya, atau di medium untuk 30 fps guys. Dan kita coba dulu ya untuk settingan tertingginya ya guys ya, yaitu di settingan tertinggi ya, langsung kita coba di 60 fps guys, karena rekomendasinya itu kan medium ya. Jadi ya harusnya sih nggak terlalu jauh ya untuk performanya, karena cuma naik satu tingkat aja gitu guys. Tapi ya nanti kalau memang berat kita turunin lagi di settingan yang direkomendasiin tadi guys. Oke, sekarang kita udah setting, kita back. Dan di sini buat kalian yang mungkin belum tahu ya, untuk interface-nya sendiri di sini game mode-nya itu baru ya guys ya. Seingat saya dulu tuh di atas itu ada 3 indikator ya, selain CPU usage dan juga indikator FPS-nya. Di sini kalian bisa lihat ya untuk FPS-nya di sini kelihatan itu ada di kisaran 30 FPS ya guys ya, bahkan kadang naik tapi juga kadang turun sampai 25 FPS-an guys. Oke ya, sekarang kita coba untuk lanjutin misi dari game Genshin Impact ini guys. Nah, kayaknya habis ini bakalan ada loading lagi dan bakal kita lihat nih guys ya, gimana performa MediaTek Helio G95 kalau dipakai main game Genshin Impact. Nah, kita lihat ya loadingnya bakal lama atau enggak nih. Ya, ternyata cukup lumayan cepet ya guys ya untuk loading di game Genshin Impact-nya ini. Sekarang kita lanjut, dan ya ini udah settingan grafis di tertinggi ya guys ya, dan kayaknya juga masih cukup enak aja dilihat. Nah tuh kalian bisa lihat ya, di sini masih lancar buat ngerendernya tuh, nggak terlalu berat. Nah sekarang kita coba aja ya, kita lihat nih.
Oke. Oke guys, sekarang kita lihat ya performa dari settingan grafisnya ini. Karena di depan udah ada musuh nih. Nah. Kita lihat FPS-nya. Ya, ada di kisaran 25 FPS-an guys ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi. Bahkan tadi saya barusan lihat drop di 17 FPS guys. Oke. Ya walaupun kerasa banget ya, kelihatan juga untuk frame dropnya, tapi ya kita coba aja dulu ya maksimalin performanya ini. Kalau emang nanti benar-benar nggak bisa dipakai idealnya gitu guys, kita turunin ya. Cuman lagi di dalam misi gini nggak ada pilihan buat nurunin FPS grafiknya ya guys ya. Jadi kita push dulu untuk di settingan tertinggi 60 fps nya. Untuk suhu bodinya sendiri saya belum ngerasain panas ya, masih cukup hangat aja. Ini karena memang cukup mengalami frame drop ya guys. Nah, frame dropnya kerasa banget ya. Iya, berat banget ternyata guys. Cuman sayang banget ini nggak bisa diturunin ya. Nggak apa-apa, kita selesaiin dulu misi kali ini. Kita push aja terus untuk performanya dari chipset MediaTek Helio G95. Cuman saya rasa sih karena ini finnya masih pakai yang 12 nanometer ya guys ya, atau fabrikasinya masih 12 nanometer yang lama gitu. Emang nggak bisa di ini ya guys, nggak bisa dibilang cukup dingin, karena memang karakternya MediaTek seri yang 12 nanometer itu dia panas guys. Tapi nggak tahu, nanti kita coba lihat hasil dari monitoringnya ya guys ya. Ya, sekarang kita coba nunggu loading ya guys ya. Tadi ada banyak perbincangan jadi saya skip aja. Dan saya juga tadi lupa buat set volumenya ya guys ya. Sekarang saya udah set di sekitar 60 atau 50% ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau dari awal tadi suara dari gameplaynya agak kurang kedengeran guys. Oke. Tadi selama battle ya guys ya, saya belum nemuin frame drop yang terlalu mengganggu ya guys ya di settingan grafis tertinggi 60 fps nya. Cuman mungkin karena musuhnya kurang kuat ya guys, jadi nggak bisa ngeluarin banyak skill. Jadi sekarang saya biarin dulu untuk settingan grafisnya di highest ya, di tertinggi, dan kita lihat aja nanti kalau memang parah banget. Nah kayak gini. Ini udah kerasa sih, udah mulai cukup parah ya. Ya, ini udah kerasa cukup parah sih guys, tuh. Nah, udah mulai kerasa berat buat ngerender objek yang ada di sekitar karakternya. Coba kita biarin. Nah, ini udah sampai suaranya udah kesendet-sendet gini ya guys ya. Kayaknya emang udah nggak kuat ini. Coba nih kita lihat ya. Oh. Frame drop parah banget ya. Kita lihat fps nya. Nah, ada di 19 fps sampai 15 fps guys dropnya. Sampai 9 juga tuh guys.
Jadi emang kayaknya kurang optimal ya. Sekarang kita coba turunin aja ke settingan yang direkomendasiin di settingan medium tadi guys. Ya kita set di settingan medium aja dulu guys. Oke, kita ganti ke menengah. Tapi untuk FPS-nya kita nggak bisa pasang di 60 FPS ya guys ya, karena di sini bakalan tertulis terlalu berat juga. Jadi ya sesuai apa yang direkomendasiin aja gitu. Jadi ini settingan medium di 30 fps guys, dan kita lihat ya untuk hasil fps nya sendiri, kita lihat tuh udah di 30 fps, 27, 26. Jadi saya rasa stabil di kisaran 20 sampai 30 fps untuk sementara ini guys. Nah tapi di settingan yang medium ini juga kerasanya lumayan masih cukup nge-lag sih guys. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini masih kerasa berat tuh. Loh. Kita jatuh kemana nih guys? Kenapa jadi nemuin ini ya? Ini nggak sengaja jatuh padahal. Kita lihat lah ya untuk performanya sekalian. Oh parah, parah. Nyaris mati kita guys. Oke, kita isi darah dulu kali ya. Mati malah. Saya nggak tahu tadi jatuh kemana itu guys, jadi bisa ketemu monster segede itu. Oke, kita isi dulu darahnya. Nggak bisa guys. Nggak bisa dihidupin lagi. Aduh parah sih. Oke lah, kita pakai karakter yang ada dulu aja ya. Ini masih ngejar loh ini skill monsternya ini, ampun. Tuh, tapi berat banget ya. Ini di settingan grafis medium guys, kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Nah kabur aja. Larilah, nggak kuat lawannya. Oke, tapi kita lihat tadi ya untuk performanya di settingan medium tadi guys, ini bener-bener nggak kuat ya, berat banget rasanya juga. Nah ini untuk render rumput aja ini patah-patah guys. Coba saya turunin lagi ya ke settingan lowest. Kasihan juga ini kalau kita paksa. Sekarang saya setting di terendah ya guys. Nah ini harusnya sih bisa aman ya. Jadi kalau patah-patah juga berarti HP ini nggak direkomendasi buat kalian beli yang mau dipakai main game Genshin Impact gitu guys. Tapi ngomongin gimana cara ininya ya. Aduh, gimana kita cara naiknya nih guys. Kita udah terlanjur jatuh loh ini. Naiknya lewat mana ya? Aduh. Kita bisa teleport nggak ya ini ya? Coba kita teleport. Oke, bisa teleport guys. Aduh, puyeng nggak bisa naik.
Ya untuk loadingnya sendiri sih kayaknya cukup cepet ya guys ya. Nah kalian bisa lihat ya, untuk loadingnya udah lumayan cukup cepat. Kita lanjut lagi nih buat selesai misinya. Dan ngomong-ngomong, ini saya udah coba pakai malah lebih dari 15 menit ya guys. Untuk suhunya sendiri ya udah mulai kerasa hangat di bagian kiri atas ini, di bagian kamera sini ya guys ya. Sekarang kita terusin aja, mungkin 5 menit lagi lah guys, nggak apa-apa ya. Jadi ya walaupun ini MediaTek Helio G95 yang terbilang cukup tinggi ketimbang Helio G85 guys, cuman karena fabrikasinya masih 12 nanometer, dia belum bisa kontrol suhunya ya guys ya. Jadi suhunya itu masih kerasa ngeluarin suhu panas gitu, yang menurut saya agak sedikit mengganggu juga sih. Karena kalau smartphone-nya itu udah mulai kerasa panas, biasanya performanya agak sedikit menurun guys, begitulah. Oke, ini saya udah set di settingan grafis terendah ya guys ya, lowest 30 fps. Kalau masih banyak frame drop ya udah otomatis sih ini nggak enak banget buat dipakai main game Genshin Impact ya. Tapi kalau dipakai casual aja sih ya masih cukup oke lah ya, yang kalian tuh nggak bener-bener mainin Genshin Impact setiap hari gitu, cuman buat sesekali aja. Jadi ya saya rasa masih cukup oke lah. Ya, ternyata masih parah ya guys ya. Aduh, benar-benar dibuat kerasa nggak nyaman ya dipakai main game Genshin Impact. Ini padahal udah settingan paling lowest loh guys. Dan coba kita cek untuk monitor suhunya sendiri. Nah, ini saya main udah sekitar 20 menitan lah guys ya. Ya kurang sih 2 menit atau 3 menit. Dan untuk suhu baterai di sini dari 35 derajat tadi ini tercatat 46 derajat, dan suhu CPU-nya naik ke 76 derajat Celcius guys. Ya walaupun lagi-lagi hasil dari monitoring AnTuTu benchmark ini nggak bisa kita jadiin patokan ya guys ya, karena kadang suka ngaco gitu hasilnya. Emang paling enak itu pakai termogan, cuman saya belum punya guys ya, jadi oke lah, dimaklum aja dulu. Sekarang kita mau nemuin Lisa nih guys, cuman lagi-lagi di atas Lisanya. Duh susah ya kalau ke atas itu. Ini saya rasa untuk FPS sendiri walaupun 30 fps ini nggak nyampe di 30 fps sih guys. Kayaknya ini di kisaran 15, antara ya 15 sama 20 fps ya. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi kalau dipakai main game PUBG Mobile kemarin itu performanya cukup lumayan loh guys. Tapi di settingan smooth ekstrim tentunya, bukan di SDR Ultra ya. Kelihatan jelas ya frame dropnya itu, aduh di mana-mana deh. Tuh kan. Kan nyangkut. Oke, udah kita babat semua ya. Musuh botnya itu gampang banget sih. Kayaknya perjalanan ini masih cukup jauh ya guys ya, dan ini saya udah mainin sekitar hampir 22 menit. Jadi sesuai janji saya tadi di awal, saya mau coba mainin ini sekitaran 20 menit aja, dan di sini bakal saya selesaiin aja dulu ya guys ya untuk main game Genshin Impact-nya. Dan ya sekarang kita lihat lagi untuk CPU dan baterainya. Di sini kecatat 46 derajat dan juga 75 derajat untuk suhu CPU-nya. Kita lihat untuk FPS-nya sendiri di sini kalau lagi steady kayak gini nggak ada musuh ya.
Ini bisa ada di 24 fps walaupun tetap ada dropnya ya guys ya, ke 15 atau 16 fps. Dan untuk baterainya sendiri kita lihat di sini. Tadi itu kita mulai di 84% ya guys ya, sekarang ada di 75%, jadi total turun itu sekitar 9% buat dipakai main game Genshin Impact, sekitar ya 22 menitan gitu guys. Dan ya saya rasa kayak gitu aja guys ya video kali ini. Buat kalian yang mungkin mau beli Redmi Note 10s ini dipakai buat main game Genshin Impact, saya kurang rekomendasiin HP ini guys ya, karena itu tadi performanya nggak maksimal atau nggak optimal dipakai main game Genshin Impact-nya guys. Jadi ya saya rasa cukup sampai di sini aja video ini saya buat. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya kalian klik tombol like-nya, dan kalau kalian nggak suka klik aja tombol dislike-nya guys ya. Jadi di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.